Video ini khusus untuk siswa SD Gloria 2. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Miss berharap kita semua dan keluarga dalam lindungan kuasa Tuhan. Miss berharap kalian juga dekatkan diri dengan Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, mengisi waktu yang ada, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini Miss sangat senang karena Miss bisa menyapa kalian melalui video pembelajaran saat ini. Miss berharap meskipun kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, kalian tetap semangat untuk belajar di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan topik jaring-jaring balok dan kubus. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, mari kita akan mulai. Apakah yang dimaksud dengan balok? Pasti kalian sudah pernah melihat bangun tersebut. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang sisi persegi atau persegi panjang. Dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran yang berbeda. Berikut adalah contoh beberapa benda yang berbentuk balok. Selain benda-benda yang ada di layar LCD tersebut, kalian masih bisa menjumpai contoh benda-benda yang lain yang ada di kehidupan kalian. Bangun ruang kubus. Siapa yang tahu apa arti bangun ruang kubus? Ya, benar. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Berikut adalah contoh benda-benda yang memiliki bentuk kubus. Selain benda-benda di depan, kalian juga masih bisa menemukan juga benda-benda seperti bentuk kubus tersebut di kehidupan kalian sehari-hari. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti apa maksud dari bangun ruang balok dan kubus. Kalian pun juga bisa mengerti perbedaan kedua bangun tersebut. Coba sebutkan satu saja perbedaan antara bangun ruang balok dan kubus. Ya, betul. Jika balok, ada salah satu sisi yang tidak sama ukurannya. Tetapi jika kubus, semua sisinya memiliki ukuran yang sama. Setelah itu, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan jaring-jaring. Siapa yang tahu tentang arti jaring-jaring? Benar, jaring-jaring ialah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Untuk lebih jelasnya, sekarang waktunya kita melakukan eksperimen. Yuk kita bersama-sama melakukan eksperimen jaring-jaring kubus dan balok. Yang manakah yang berbentuk kubus dan balok? Mari kita pilih satu-satu. Jika Miss Mami mengangkat satu kotak ini, bentuk apakah ini? Betul sekali, ini adalah bentuk bangun ruang kubus. Maka kita letakkan di sebelah kiri tangan Miss Mami. Mari kita ambil lagi kotak yang lain. Wah, Miss Mami mau ambil kotak yang kecil ini. Bentuk bangun ruang apakah ini? Wah, benar, ini adalah bangun ruang balok. Maka kita pastikan pisahkan di sebelah kanan Miss Mami. Nah anak-anak, kita akan melihat bagaimana bentuk dari jaring-jaring kubus yang kecil ini. Mari kita buka bersama-sama. Setelah kubus kecil itu Miss Mami buka, ternyata bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Kita akan melihat bagaimana bentuk jaring-jaring balok. Miss akan membuka salah satu kotak ini. Mari kita buka sama-sama.
Ketika Miss Mami buka balok ini, ternyata bentuk jaring-jaringnya memiliki pola seperti ini. Nah anak-anak, jika kita amati kedua bentuk jaring-jaring ini, apakah perbedaannya? Kalau ini tadi adalah jaring-jaring kubus, sedangkan yang ini adalah jaring-jaring balok. Jika kita amati dengan seksama, maka jaring-jaring kubus memiliki luas sisi yang sama dan jumlah sisinya ada 6. Pada jaring-jaring balok, ketika kita amati, memiliki satu pasang sisi yang tidak sama besarnya. Sedangkan 4 sisi yang lainnya memiliki besar yang sama. Anak-anak, ternyata ketika kita amati, maka kita bisa melihat bahwa bentuk jaring-jaring kubus itu tidak hanya satu macam. Berikut gambar-gambar yang bisa kalian perhatikan. Ini adalah berbagai macam jaring-jaring balok. Ada berapa macam anak-anak? Jika kalian perhatikan, di situ ada 6 macam bentuk jaring-jaring balok. Bagaimana dengan jaring-jaring kubus? Ternyata jaring-jaring kubus pun juga tidak hanya memiliki satu macam bentuk, tetapi juga lebih dari 2, 3, bahkan lebih daripada 5. Ya anak-anak, ini adalah alat dan bahan serta langkah kerja untuk membuat kotak tisu. Ayo anak-anak, kita coba praktek membuat kotak tisu. Anak-anak, Miss Mami akan memberikan contoh bagaimana sebuah kubus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah karton yang tebal, pensil, gunting, penggaris, kertas lipat, spidol, dan juga lem. Langkah-langkah pembuatannya pertama-tama adalah kita akan menggambar jaring-jaring kubus terlebih dahulu. Ingat bahwa ukuran yang kita pakai harus disesuaikan dengan benda yang akan kita tempatkan di dalam kubus tersebut. Setelah jaring-jaringnya kita buat, maka kita potong jaring-jaring tersebut menjadi bentuk seperti ini. Jangan lupa untuk diberi tempat lem, karena kita akan menggabungkan sisi-sisi ini dengan mengelem lipatan-lipatan yang sudah kita gambar. Salah satu bagian tersebut untuk merekatkan antara satu sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Anak-anak, bentuknya menjadi seperti ini. Kalian bisa mempercantik bentuk kubus kalian dengan ditambahkan hiasan-hiasan. Anak-anak, ini adalah hasil kotak yang sudah jadi, yang sudah dapat kita manfaatkan sebagai tempat tisu. Anak-anak, Miss Mami berharap kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Silakan bisa mempraktekannya untuk membuat sesuatu benda yang berbentuk kubus maupun balok yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita kepandaian untuk kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.